Selamat malam Sobat WK dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya di sini. Oh kami di sini, saya bertiga soalnya, maaf bro. Oke, baik, kita malam hari ini seperti biasa membahas tentang talk show edukasi seksual, tapi bukan tentang tema nih. Oh ya, saya nggak sendirian, saya tentunya ditemani oleh teman saya Ahmad Sabran. Tadi udah nggak dipanggil-panggil dong. dengan dokter kesayangan kita yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita pada malam hari. Selamat malam Dokter Bin. Selamat malam Mas Sabran, Mbak Ari. Kita bajunya agak-agak senada nih dokter ya. Oke baik, malam hari ini kita nggak ada tema khusus untuk dibahas, tapi kita menjawab semua pertanyaan dari Sobat WK yang sudah masuk. Sudah masuk ke YouTube kita ya. Di kolom komentar itu. Di kolom komentar. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mikir, aduh kok kayaknya pengen nanya tapi malu, boleh loh nanya ya. Nih, ini adalah bukti bahwa kita akan menjawab bersama ya. Oke, baik, kita mulai langsung ya. Silakan. Baik, pertanyaan pertama ya. Nah, ini pertanyaan pertama nih dok. Dokter bilang seusia 35 tahun ke atas protein darah akan meningkat. Ini akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan ini pasti terjadi alami. Dengan demikian kemampuan ereksi akan menurun. Pertanyaannya adalah kalau hal tersebut di atas alami pasti terjadi. Lantas bagaimana upaya pemulihan ereksinya? Apakah masih bisa dok diobati? Yang bertanya ini adalah seorang pria berusia 60 tahun dan sudah setahun rutin minum obat hipertensi. Amlodipin gitu ya, 5 mg. Iya, gimana dokter? Silakan dok. Baik, jadi Pak Dudung ya, dok. Ya, jadi Pak Dudung ya baru. ini bertanya protein darah ya. Betul, namanya fibrinogen Pak. Fibrinogen itu akan meningkat di atas 35, itu pasti. Sehingga penyempitan darah mulai terjadi di atas 35. Ya, protein darah fibrinogen itu meningkat, penyempitan pembuluh darah meningkat di atas 35. Sehingga kemampuan ereksi turun, Pak. Ya, kemampuan ereksi makin turun. Nah, penurunan ini bervariasi. Artinya, kalau ada kebiasaan merokok, lalu alkohol, lalu ada hipertensi, lalu ada penyakit gula, lalu ada terganggu yang ekstrim pembuluh darah, ya, contoh misalnya ada penyakit lain. Nah, itu akan menyebabkan penurunan ereksi yang makin cepat, ya, sehingga nggak heran di atas 50 tahun atau maaf di atas 45 tahun ereksi itu menurun terus ya, bahkan sampai terjadi gangguan ereksi. Nah, jadi solusinya bagaimana? Pertama, faktor risikonya harus kita obati. Ya, tadi saya sudah sering saya bicara di talk show bahwa hipertensi, penyakit jantung koroner dan diabetes itu komorbid yang paling sering ditemukan pada seorang pria. Lalu adanya kebiasaan merokok, alkohol, dan mungkin ada narkoba, itu juga menyebabkan gangguan ereksi. Dan itu harus diobati. Artinya faktor risiko atau gaya hidup yang bermasalah ditinggalkan. Faktor risiko komorbid yang ada diobati, Pak. Nah, setelah itu baru ereksinya yang menyebabkan tidak bisa bertahan lama, paling lama 5 menit. Setelah itu drop ya. Mungkin bisa derajat 3 Mas Sabran. Bisa seperti sosis. Tapi habis itu seperti sebentar ya. Akan sulit. Nah, itu diobati. Dalam artian diobati ya, kita berikan obat untuk memperlebar pembuluh darahnya. Kita bersihkan, lalu yang paling penting cek kadar testosteron Bapak. Ya, itu tetap menjadi satu solusi pendamping selain obat. Karena yang namanya tadi pernah kita bahas juga tentang namanya andropause atau kekurangan hormon testosteron, itu akan menyebabkan ereksi juga menurun. Nah, itu harus juga dipulihkan kadar testosteronnya. Itu mungkin Mas Sabran, Mbak Ari, jawaban saya. Semoga menjawab buat Pak Dudung Barun ini ya. Oke, baik Pak Dudung, semoga menjawab ya pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan kalau misalnya masih belum puas, silakan bisa nanti langsung kontak Dokter Binsar untuk bikin appointment, bertemu langsung, cek langsung gitu aja ya dok ya. Oke, baik. Next pertanyaan Bung Destu, silakan Bung Sabran. Baik, dari TD Yanto.
Malam dokter, saya dari Gresik, Jatim, umur 69. Sudah 1 tahun ini tidak bisa ereksi dan penis saya kayak sosis. Bisa bangun tapi kalau dimasukkan langsung kempes. Saya harus berbuat apa? 3 hari yang lalu tensi saya 130/85, gula 130. Minta petunjuk dokter. Ya, kalau saya lihat Pak Dianto ini istilahnya hipertensinya normal ya, gula juga normal ya. Tapi dari usia memang 69. Memang Pak, problem degeneratif atau kemunduran dari pembuluh darah itu akan muncul di atas usia 45. Sehingga normally pasti akan menyempit. Ya, dan lansia apalagi kalau memang kadar hormonnya menurun sehingga ereksi juga berkurang. Karena kita tahu kadar hormon testosteron menyebabkan dorongan darah masuk ke dalam penis, ya. Kadar testosteron akan menurun, ya, yang mestinya tidak boleh. Dalam hal ini menurunnya itu tidak boleh terlalu jauh, ya. Menurunnya itu harus pelan-pelan, ya. Nah, kalau saya lihat 69 tahun bisa mencapai sosis itu derajat 3, tapi waktu mau masuk ke vagina itu lembek, berarti nggak persisten, Pak. Sehingga apa yang harus dilakukan? Coba cek kadar testosteron Bapak, itu nomor 1. Karena biasanya kemungkinan besar testosteronnya menurun, ya. Kalau kadar testosteronnya di bawah 400, maka Bapak sudah mengalami hipogonad atau kadar testosteron yang menurun, yang namanya hipogonad. Ya, supaya penisnya tidak kempes, ya. Lalu yang kedua harus diberikan obat. Ya, obat itu biasanya saya akan berikan obat untuk memperlebar pembuluh darah supaya ereksinya lebih bagus dan diminum teratur. Lalu yang kedua membersihkan pembuluh darah, karena pasti pembuluh darah sudah mulai terganggu, sudah mulai mengalami yang namanya penyempitan atau penyumbatan, dan tentunya libidonya juga harus dipulihkan. Umur 69 biasanya sudah mulai terganggu, ya. Itu mungkin dari saya, Pak Dianto, menjawab pertanyaan Bapak tentang umur 69 sudah 1 tahun tidak bisa ereksi. 1 tahun tidak bisa ereksi. Waduh. 3 hari gak hubungan seks saja seorang pria bingung. Apalagi 1 tahun, dok. Ya, itu aja. Baik, mudah-mudahan menjawab Pak Dianto. Selanjutnya mari. Baik, selanjutnya dokter ya. Dok, saya mau nanya, istri pertama saya seneng kalau klitorisnya dielus atau astaga, bahkan bisa banjir. Tapi istri kedua, aduh banyak banget dokter istrinya. Aduh, istri kedua kalau dielus klitorisnya malah nggak mau, geli katanya. Itu kenapa ya, Dok? Ya. Ini Sultan nih, Dok. Istrinya 2. Ya. Jadi Pak Mulyadi ya, Pak Mulyadi. Biasa Pak Mulyadi ini ya, Dok ya. Ribung. Ribung. Jadi Pak Mulyadi, masalah klitoris itu kan ada di atas, dekat bibir luar vagina. Mau dijilat itu oral seks ya. Jadi itu kembali kepada karakter atau kebiasaan si wanita. Ya, sebetulnya tidak menandakan ini normal nggak seksnya. Sebetulnya tidak, Mas Sabran, Mbak Ari. Ya, mau dijilat klitorisnya atau tidak, itu hanya persepsinya si wanita itu suka atau tidak. Jadi buat saya, gayanya ya, Dok, iya ya? Gaya. Itu kan sekedar ibarat kata sekedar pendahuluan. Foreplay ya, Dok. Foreplaynya saja. Iya. Tapi tidak mencerminkan kebugaran. Tetap harusnya penis yang membuat orgasme wanita itu. Makanya saya punya semboyan, Pak Mulyadi. Saya punya satu slogan yang namanya apa? Size is not matter, hardness yang matter. Karena dari kekerasan ereksi penis itu bisa merangsang klitoris pasangan wanitanya. Ya, kalau mau dijilat atau tidak, nggak usah dipersoalkan. Itu yang wanita istri Bapak yang kedua mungkin yang tidak suka, ya nggak masalah. Karena bukan kegiatan utamanya itu. Bukan yang utamanya, tapi yang jelas dalam hubungan seksual yang membuat seorang wanita bisa orgasme kalau klitorisnya terkena ereksi penis yang bagus. Penisnya
ereksinya bagus itu. Baik. Itu Mas Sabran Mbak Ari ya. Baik, semoga menjawabnya Pak Mulyadi. Jadi Iya, kalau Mulyadi, jangan si apa poligami namanya, nih. jangan sedih dulu untuk caranya. Coba lebih kreatif lagi dong, cari cara lain gitu ya Iya. Bung Saf ya. Oke. Ya kan Ya, dong, bener dong. ya, ya. Ini kayaknya kurang kreatif nih. 1-2 sama. Next Bung Restu. Baik Oke, nih Bung. dari Kuen. Kayaknya pernah nih Kuen nih ya. Kuen Beberapa 88. kali Kuen. kayaknya nih. Dok, kalau pria udah kena serangan jantung, udah pasang ring, apa juga mengurangi seks ya dok? Apakah sudah tidak biasa ereksi? Oh enggak lah. Kalau pria sudah pernah kena pasang ring, saya sudah sering ngomong, ya penis itu, pembuluh darah pada seorang pria itu 3 yang sama. Ukurannya, diameternya. Penis, jantung, otak. Ya, penis, jantung, otak. Berarti kalau kena jantung koronernya bermasalah harus pasang ring, otomatis biasanya penisnya juga bermasalah. Sehingga tidak heran kalau dia dipasang ring, tapi penisnya nggak diperbaiki, pasti ereksinya jeblok. Mm-mm. Tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Ada obatnya Mbak Ari. Bukan berarti penisnya juga pasang ring. Pasang ring ke penis. Iya, nggak bisa. Ada Itu agak obatnya. ngeri sih, Dok. Ya. Jadi jantungnya diobati dengan pasang ring, maka penisnya harus kita obati juga. Bukan berarti tidak bisa diobati. Iya. Makanya kembali saya katakan, kondisi terminal pada seorang pria adalah apa? Ereksi penis yang terganggu. Itu kondisi terminal. Karena apa? Karena biasanya jantungnya juga sudah bermasalah, otaknya juga sudah bermasalah, sehingga juga ereksi penisnya juga pasti bermasalah. Tapi bukan berarti tidak bisa, sangat bisa diobati. Iya. Bisa diobati ya. Baik. Demikian. Baik, terima kasih Dokter Binsa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada hari ini. Dan nanti di episode selanjutnya mungkin kita juga akan menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan, atau iya, menjawab betul. baik. Bagi yang ingin bertanya boleh di kolom komentar, diketik pertanyaannya dan kalau bisa lebih detail ya dok. Usia, Iya. seperti usia. Usia, atau- Keluhannya apa gitu ya. Dan keluhannya apa. Oke, mari. Baik, terima kasih Sobat WK dan juga sampai ketemu lagi di tema kita yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa ya, kita tiap malam Jumat ya. Tiap Betul. Kamis malam atau malam Jumat. Iya. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam.